Baik Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk merayakan Ekaristi untuk keselamatan anak adik kita, saudari kita Mira yang telah dipanggil Tuhan. Karena itu mari kita mengawali perayaan keselamatan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bahagia berilah dia istirahat yang kekal dalam rumahmu di surga. Itulah keluhan atau rintihan hati kita di awal perayaan Ekaristi ini. Kita memohon agar Tuhan, Sang Sumber Kehidupan, senantiasa menganugerahkan kehidupan baru bagi anak saudari kita Mira yang telah dipanggil Tuhan. Karena itu pada hari yang ketiga atau kelima kepergiannya ini, kita kembali berkumpul di sini untuk bersama-sama mengetuk hati Allah agar berkat doa-doa kita, berkat kurban keselamatan Kristus melalui Ekaristi ini, saudari kita, anak kita tercinta ini senantiasa diperkenankan untuk boleh menikmati kebahagiaan, sukacita dan keselamatan dalam rumah Tuhan. Tadi kami sedikit berbicara di sini tentang perbandingan antara orang-orang di parokinya Romo Verdi sekarang. Dia bilang di sana kalau orang mati itu, ya itu hanya orang tertentu saja yang bisa minta pastor untuk datang misa. Selebihnya itu tidak. Dan itu hanya orang-orang berada. Jadi kebanyakan kalau ada orang mati di sana tidak ada misa. Itu salah sekali pemahaman. Berarti iman mereka masih dangkal. Mereka tidak berpikir tentang keselamatan orang yang meninggal. Bahwa untuk kita gereja Katolik, memang benar bahwa ada dua tujuan tempat di mana kita akan pergi menetap setelah kematian kita, yaitu surga dan neraka. Tetapi dalam ajaran kita Katolik, dalam teologi Katolik, ada satu tempat di mana ya tidak semua orang akan langsung masuk ke surga dan tidak semua orang juga akan pergi ke neraka. Kita sebut sebagai api penyucian. Di sana terjadi proses pemurnian, penyucian. Ya, karena kita semua adalah orang-orang beragama, percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi karena ada satu dua dosa yang pernah kita buat dan ya kita tidak, waktu kita meninggal tidak punya kesempatan untuk bertobat atau mengadakan pengakuan. Ya, akhirnya kita meninggal dan tidak punya kesempatan. Siapa yang bisa membantu mereka, menolong mereka agar mereka bisa diselamatkan dan masuk surga? Adalah kita-kita ya. Ya, karena itu penting sekali untuk kita merayakan misa. Ya, saat dia meninggal, saat 3 hari atau berapa hari, 5 hari, 7 hari, atau 40 hari, 1 tahun, seperti itu. Ya, agar Tuhan senantiasa segera menyucikan dosa-dosa yang masih dibawanya ketika dia meninggal. Ya, dalam proses misa itu Tuhan akan berbelas kasih kepada orang yang mau kita selamatkan jiwanya. Ya, Tuhan akan memurnikan dia, menyucikan dia, membebaskan dia dari dosa-dosanya dan menghantar dia untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena itu terima kasih untuk keluarga-keluarga yang masih memiliki cinta yang besar, kasih yang luar biasa terhadap anak Mira. Ya, dia sudah pergi meninggalkan kita, tapi yang dia butuhkan saat ini adalah doa-doa kita. Dia pasti akan merasa bahagia, senang dengan iman kita saat ini, dengan apa yang kita tunjukkan kepadanya. Terima kasih kita hari ini kita mengadakan sauntaha sekaligus perayaan misa untuk keselamatan. Kiranya berkat iman kita, Allah yang maha baik, Allah yang maha murah, maha kasih, senantiasa berbelas kasih kepada hambanya ini, anak Mira ini, agar ia diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan surga, ambil bagian dalam
perjamuan abadi surga. Kalau dia sudah berbahagia di surga, maka tugas dia untuk mendoakan keluarga, mendoakan kita yang ditinggal. Kita juga berdoa untuk keselamatan. Hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang jujur akan menikmati ketentraman meskipun mati sebelum waktunya. Sebab kehormatan seorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun. Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia yang lanjut. Karena hidupnya baik, orang jujur dicintai Allah. Ia kembali dari tengah-tengah kaum berdosa dan disentak, supaya budinya tidak dipengaruhi kejahatan dan hatinya tidak terjerat tipu daya. Sebab kejahatan mempesonakan, sehingga kebaikan menjadi kabur, dan hawa nafsu menggairahkan, sehingga guncanglah hati yang tak bercela. Dengan mencapai kesempurnaan dalam waktu singkat, maka orang jujur tidak kalah dengan orang yang berumur panjang. Tuhan berkenan kepadanya, maka ia cepat-cepat diambil dari tengah-tengah orang jahat. Orang bodoh melihat semuanya itu, tetapi ia tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya, dan perlindungan Allah tersedia bagi orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk menyatakan turut berduka cita atas kematian saudara mereka Lazarus. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Seandainya Tuanku di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Tuanku minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." "Engkau percaya itu?" kata Marta. "Ya Tuhanku, saya percaya. Saya percaya bahwa Tuhan Al-Masih Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan.
dalam tradisi teologi gereja Katolik bahwa ada 3 kelompok gereja yang kita miliki. Yang pertama adalah anggota gereja yang masih bersiarah di dunia ini, yaitu kita semua. Ya, kita semua adalah anggota gereja yang masih bersiarah, yang masih menikmati kehidupan di dunia ini. Dan yang kedua adalah anggota gereja yang sudah mengalami kemuliaan, yang sudah berbahagia bersama Bapa dan para kudus di surga. Dan yang ketiga adalah anggota gereja yang masih menunggu pemurnian atau penyucian dari Tuhan, yaitu jiwa-jiwa orang beriman yang sudah meninggal dan masih berada di api penyucian. Kalau itu yang haji sesuatu, kapan baru Tuhan menghantar jiwa-jiwa mereka sudah kalau tidak mendoakan mereka? Entah berapa lama mereka berada di api penyucian itu tergantung dari doa-doa kita. Tergantung ngaji di teh. Ome tema nuk di tega sanggen tedeler, gojar tema lah kayak baun kerang. Mau neraka. Iya. Jadi kita harus saling membantu, saling menolong. Jadi terima kasih bahwa saya senang kalau misalnya ada umat yang merayakan misa hari Saunta, 40 hari 1 tahun itu penting sekali. Ya, gitu kalau menggorolon. Giliran itu. Lesogo kenumira. Dia yang sesuatu itu, baik. Ya, kita saling mendoakan, mendukung satu sama lain. Ingat bahwa kematian itu rahasia Tuhan. Kapan saja kita siap dijemput. Ya, tidak menunggu engkau baru umur 80-an, 90-an baru kira 90-an pematang. Hai, sih kok. Ya. Itu enggak usah musim umur gitu. Ya, esok Tuhan bilang bisa membubuhkan tanda titik dalam hidupmu. Mungkin tokol dia renat. Aku tahu naik. Aku laku masalah lebih ngopi apa ke tahu kata di pematang. Ai mangga yang itu teman belang bisa di noviset dulu. Dulu rame dan kupon putih yo pakai cakar bawa ga online. Ya. Gitu laku nih pemantang sawah. Pau begini si bone ya angka hiu. Pau matang. Mana saya bawa lontor. Ya. Jadi seperti itu ya, itu kita harus mendoakan. Kalau mereka sudah berbahagia di surga, maka tugas mereka akan mendoakan kita. Itu 3 kelompok gereja ya. Satu kelompok gereja itu yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Karena ketika dia mati mungkin ada dosa-dosa yang belum sempat disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin waktu itu dia tidak punya kesempatan untuk bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan, baru lewat sakramen pengakuan. Maka orang ini ya karena dosa-dosanya itu masih ada, maka dia tidak bisa langsung ke surga. Ya, ingat bahwa waktu kita meninggal, ingat ini harus diingat baik-baik. Waktu kita meninggal, seseorang meninggal, maka Tuhan akan mengadili secara pribadi orang tersebut. Kalau orang tersebut dalam hidupnya dilihat sebagai orang yang suci, orang kudus, ya dia telah melakukan hal-hal yang baik dan orang mengagumi dia. Salah satu contoh, Paus Fransiskus. Ya, orang ini sangat baik, dia dikenal. Bukan karena dikenal, karena ada kebaikan, karena hal itu. Ya, orang ya di dunia saja kita sudah panggil dia sebagai santo, ya. Orang kudus. Ya. Banyak sekali mujizat yang itu. Kehadiran dia itu di mana saja, banyak orang datang untuk melihat, ingin berjumpa ya. Jadi orang baik. Jadi orang ini kalau ketika Paus orang seperti ini, kalau dia mati, Allah mengadakan pengadilan pribadi secara pribadi terhadap orang ini. Dia akan langsung diangkat ke surga karena tidak ada dosa. Orang suci, orang kudus. Ya. Tetapi kalau ada orang yang kalau sudah meninggal dan dalam hidupnya orang ini telah melakukan dosa besar. Dalam bahasa Inggris kita sebut mortal sin. Dosa yang memang tidak bisa diampuni. Misalnya dosa-dosa pembunuhan. Baik pembunuhan secara langsung maupun pembunuhan secara tidak langsung. Kalau milau pembunuhan ini itu, pembunuhan langsung itu sering kali terjadi. Sama kita goda milau manusia yang kina itu. Mereka tidak mau tahu kan pengaruh narkoba itu. Itu pengedaran narkoba itu sangat bebas. Saya mau ya kata kutu anjing kutu pasar bau kok benteng. Ya, saya berapa kali terlibat di jalan saya begini, tembak bawa senjata itu ngeri sekali. Coba kamu
Masa bukan apa? Tanya nanti kalau Pater Gebi Kesaria Triangle baik. Di provinsi keuskupan yang saya tinggal itu tuh keuskupan yang perang suku itu hampir terjadi setiap saat. Setiap saat. Ya, itu terrantang Pater Gebi kayak tugas desa punya keuskupan. Aku kolega rantang oleh keuskupan juga karena jadi mereka tidak tahu orang Indonesia desa. Kami dia tempat terjadi juga. Mereka selalu oi Cina kongkong. Oi putih itu ya Cina kue Indonesia. Ya. Jadi mereka kita lihat kulit kita, oi pas kalau kita pergi itu nyamuk itu senang sekali ya. Siap lima gitu enggak. Dia siapnya sangka orang putar. Pada mater nyamuk situ. Jadi begitu. Itu kan penjelasan. Jadi ada dosa yang memang susah diampuni, apalagi kalau orang itu tidak pernah bertobat ya. Dibeli lagi yang kita di sini mungkin tidak ada pembunuhan langsung, tapi pembunuhan secara tidak langsung itu pasti masih ada. Di kampung-kampung masih ada. Bekusio be. Asih-asih segar ta. Sudah tersegar tutup dia ku tobat mana terus. Antara mortal sirio, memata kalau yang Allah mengadili engkau secara pribadi dan oke wayo. Iya. Diumusin dia sudah mengambil apa namanya hak Allah untuk mengambil kita loh. Dia bukan Allah tapi dia karena bekonya tadi itu dia mengambil hak Allah. Itu terokel dia Tuhan Allah Adam dan Hawa keluar dari Adam karena mereka mau seperti Allah. Ya, dia mau menguasai Allah. Orang-orang beko itu mereka mau menguasai Allah. Orang-orang seperti itu siap jeger bayulon. Ya, terus mamela karena gerang-gerang asal tuh deh mamela itu sih dong paling kan pas benar terus jadi seperti baik ya baik ya jadi begitu itu kita susah dagon buat kita mengoyangkan buat pakai tulis buat pak dan buat paling gitu. Jadi ya harus orang-orang yang meninggal itu macam tadi itu mortal sin itu orang-orang yang melakukan pembunuhan itu tidak apa lagi tidak bisa ditolong lagi mereka itu. Dan ada lagi orang-orang yang meninggal itu dilakukan pengadilan secara pribadi oleh Tuhan macam kita ini ya. Dia juga tidak akan langsung ke surga. Dia juga tidak akan ke neraka karena ada kebaikan dalam hidupnya. Seperti saya mungkin kita ya saya ketua wilayah so marah kuat main kupon putih tapi ada kebaikan ketua KBG jadi kita akan diadili di penyucian ya kita harus kesinggah ke sana karena ada beberapa dosa-dosa yang kita bawa ya dan dalam proses penyucian seperti yang saya jelaskan tadi adalah orang-orang yang ditinggal gereja pesiara dan gereja yang sudah dimuliakan dan kadang kan kita minta kalau berdoa kita memohon para kudus untuk mendoakan mereka yang ada di habis penyucian atau untuk mendoakan kita seperti itu. Jadi itu ya, dalam proses doa itu kita mengetuk hati Allah untuk membebaskan menyucikan jiwa-jiwa yang ada di habis penyucian agar mereka juga diselamatkan. Jadi itu beberapa hal jadi jangan ya hilangkan ya kebiasaan atau tradisi untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Karena itu saya mengakhiri renungan ini satu cerita. Boleh lagu Tobon sering ada yang sudah dengarin cerita ini. Jadi bapak-bapak sudah kemarin bisa diambah. Jadi ada satu orang dia meninggal, seorang bapak dia meninggal. Kemudian ada antrian di depan pintu surga ya. Orang-orang sudah meninggal siap-siap untuk diperiksa. Petrus langsung memberikan pengumuman. Ngajar Petrus, salah satu kriteria atau syarat untuk bisa masuk surga, ya kamu harus tunjukkan salah satu perlengkapan rohani. Ya, misalnya rosario, sali, gambar kudus, sepatu. Ya, kalau kamu membawa salah satu dari perlengkapan rohani itu, maka kamu layak untuk masuk surga. Ipir kamar ada tuh mau. Lamar dekun di mangai rosario atau mangan tuh kertas kupon putih. Ipir kamar tema rosario. Jejar ki. Pokoknya jerantol Petrus go. Pokoknya kalau kamu tidak bawa perlengkapan rohani siap, ayo api sudah siap dibawa dan siap dibakar.
Jadi kau jajar, nolak akrem. Gambar timang, gambar saku sak, timang rosario. Kertas kupon putih tasol, sio kaba, sio asu. Lulus. Akhir Petrus bilang, dia belum raba saku jaket. Dan dia tidak sadar bahwa dia memakai jaket. Kali jaket dewinan. Waktu dia meninggal itu dia punya istri itu memakaikan dia jaket sebagai kenangan. Ayo padolo itu, pakai jaket itu kenangan. Itu kalau ketua wilayah itu. Jadi dia pakai jaket dan kebetulan di dalam jaket itu istrinya simpan rosario. Pas periksa lihat apa Petrus gambar nih saku kanan tema, gambar saku kiri. Rosario gitu. Rosario. Ini yang saya maksudkan dengan perlengkapan rohani. Tema apa aku tahan. Ini kau bawa nih. Kau dipersilakan untuk masuk surga. Senang dia. Ya, istrinya yang menyelamatkan dia ya. Ya, harap istri-istri di sini juga. Para ibu, tolong genong sebangsa. Mana tuh tema dan dua gereja. Ya, ini kayak tersimat teman. Jadi gue mau ngaji. Ayo aku mulai gereja dulu itu tema pernah bental romo benya rantang sekali agami itu. Aku dong sampai kerkaur kita udah siap. Apalagi doa tidak aku tahu balik. Untung belum beri kesempatan usaha misa di properti dah siap kan. Ya, kami bakal kecil tuh. Mau agak lama dior panggil kita kulit. Baik itu ya, itu jadi pesan dari cerita tadi itu Bapak Ketua Wilayah. Harus jaga keseimbangannya. Terus rosario penting sekali. Ya, ini untuk melawan kuasa-kuasa setan itu, potisio. Ini senjata untuk bisa masuk surga ya. Ya. Kita ada pengalaman rosario di laut pakai aku setiap besok. Nanti gue 100 kali lah, gue mau patroli keluar. Ya, atas bawa senjata, rantang aku. Kalau kamu bawa senjata hanya dengan ini, sama mereka aku. Ya. Ini kekuatan kita, senjata kita. Ya. Karena itu, sekali lagi, semoga kita senantiasa tetap bersatu, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, dan harap apa yang saya sudah sampaikan tadi, ya penting itu jaga keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani. Jangan sibuk terus dengan hal-hal duniawi dan kita lupa kebutuhan jiwa kita itu apa, makanan jiwa kita itu apa. Perlu juga diberi makanan jiwa. Jangan hanya fokus beri makanan tubuh kita, karena ingat bahwa ketika kita mati tubuh kita akan hancur di dalam tanah. Ya. Karena beri makanan juga terhadap jiwa kita melalui doa-doa perayaan Ekaristi. Ya, ingat baik-baik ya. Siap-siap untuk dijemput. Ingat, Mira ini masih muda. Dalam bacaan pertama tadi ya, orang-orang jujur. Mungkin karena kebaikan yang Tuhan membutuhkan dia untuk mendoakan kita. Jangan menganggap bahwa kenapa, karena kita selalu putus asa dan melihat Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa membaca pikiran Allah, apa kemauan Allah. Ya, mungkin ini kemauan Allah untuk Mira. Dia punya rencana yang indah, yang terbaik bagi dia. Jangan melihat dia masih muda. Ya, Tuhan membutuhkan dia. Ya, kita percaya dari dalam bacaan pertama orang jujur, orang baik. Ya, ini kan gue pergi, asih dia jujur baik, gue tanah lino gue diambil. Asih dia, pada dia rantang beta ulu. Ya, jadi mereka juga itu diperlukan untuk memperkuat ya orang-orang di surga untuk mendoakan ITW atau suatu biasa main kartu kota tobat ke keren jadi baik tahun kemerang balik ya seperti itu ya. Jadi mari kita saling mendoakan dan tetap terus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau mereka sudah berbahagia di surga, maka tugas mereka akan mendoakan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Engkaulah sumber kehidupan bagi manusia di dunia.
dan sumber kebahagiaan bagi para kudus di surga. Kami mohon dengan sangat bagi saudara kami, Robert Tildis Mirayanti Dahung, yang telah berpulang hadap hadirat-Mu ini. Kami mohon semoga Engkau senantiasa membebaskan dia dari segala hukuman, dan terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang mulia di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga yang ditinggalkan ini, seluruh siara kehidupan kita, usaha karya dan pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi untuk keselamatan bagi anak saudari kita Mira ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.